Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Muhammadiyah Cetis yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Mapel IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mobilitas sosial. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, setelah nanti kalian melihat tayangan video, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial, 2. Menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial, 3. Menjelaskan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, 4. Menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial, 5. Menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial, 6. Menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial, kemudian yang 7. Menjelaskan dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Kita mulai dengan pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dengan demikian, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial menurut para ahli, kalian perhatikan baik-baik. Ini beberapa ahli menyampaikan pengertian mobilitas sosial. Yang pertama yaitu dari Paul B. Horton. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian Kimball Young dan Raymond W. Mack. Dan yang ketiga Anthony Giddens. Dan yang terakhir yaitu Horton and Hahn. Kita lanjut, yang kedua yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, kalian perhatikan foto atau gambar dalam video. Menteri yang dilantik presiden itu mengalami mobilitas sosial ke atas. Kemudian yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari status tinggi ke status rendah. Nah, perhatikan tayangan gambar. B.J. Habibie setelah tidak menjadi presiden mengalami mobilitas sosial ke bawah. Berikutnya yang B yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, misalnya seperti di dalam video itu,
Kepala perusahaan biasa memindah tugaskan karyawannya untuk memperluas perusahaan. Berikutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kita mulai dari faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural, kedua faktor individu, ketiga faktor sosial, keempat faktor ekonomi, kelima faktor politik, dan yang keenam yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Berikutnya faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adanya kemiskinan, kemudian yang kedua terjadinya diskriminasi. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu melalui pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Kemudian melalui organisasi politik, banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Misalnya Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan, namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, melalui organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Misalnya koperasi dan badan usaha atau perusahaan. Kemudian melalui organisasi profesi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan organisasi profesi lainnya. Yang terakhir, dampak mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya antara lain: 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Dan yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif mobilitas sosial, yang pertama yaitu terjadinya konflik, kemudian yang kedua yaitu gangguan psikologis. Nah, demikian anak-anak pelajaran pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.